Jadi Drive memang punya rencana untuk mengeluarkan album, tapi memang satu persatu dirilis dari lagu-lagu yang ada di album ketujuh. Kita sudah merilis di 2023 itu sekitar 4 lagu, jadi sisa lagunya dan packagingnya akan ada di tahun ini. Kita juga berencana akan ada single religi, insya Allah. Dan tentunya kita akan fokus untuk berkarya, fokus untuk tetap memuaskan semua telinga penikmat musik Indonesia. Mas mungkin untuk lagunya sendiri mungkin akan ada yang berbeda nggak sih di 2024? Berbeda, pasti berbeda. Kalau kata netizen itu Drive sekarang lebih fresh katanya. Ya alhamdulillah. Em, dari lagu-lagunya yang pasti rasanya tetap Drive, tapi ini lebih fresh gitu. Ya. Mungkin akan apa sih tema yang dibawakan di 2004 ini? 2024 ini ada 3 lagu yang belum dirilis sih. Ada lagu-lagu masih tentang cinta, karena kebetulan Drive itu memang pop rock yang tetap dengan cinta-cintaan juga. Itu sih. Ya lagu-lagu yang pastinya tetap bisa relate dengan penikmat musik Indonesia. Mungkin ciptaannya sendiri dari Drive sendiri atau gimana? Drive itu selalu merilis lagu-lagu yang diciptakan oleh Drive gitu loh. Termasuk lagu-lagu di album ini ada Budi pada gitar, ada Digo Bass juga yang nyiptain, dan saya juga sebagai member baru juga ikut andil menulis lagu di album ini. Mas mungkin kan Drive dulu booming di tahun 2000-an dan Ya, sekarang udah masuk 2024 mungkin apa pendengarnya juga beda nih. ya. Mungkin menarik apa minat apa masyarakat sekarang untuk ke Drive lagi seperti apa sih? Yang pasti Gen Z ini kan sebenarnya seleranya bagus-bagus ya. Kedaulatan musiknya juga sudah terbentuk, berbeda dengan zaman sebelumnya. Selera musik anak zaman sekarang itu bagus-bagus banget. Makanya kenapa semua lagu lama pun jadi booming, lagu baru pun booming, semuanya lagu itu booming semua gitu. Karena Gen Z ini yang aku lihat memang mereka menyukai semua lagu tanpa mengkotak-kotakan genre sih. Tapi mungkin kan beberapa lagu lama juga kan booming lagi Ya. di beberapa tahun ini. Nah, mungkin Mas sendiri dengan baru bergabung dengan Drive, mungkin pembawaannya seperti apa sih? Apakah akan ada yang beda gitu dalam setiap lagu yang dinyanyikan dulu-dulu? Beda pasti karena tenggorokan satu dengan yang lainnya beda gitu ya. Satu itu, kedua kita juga udah merilis lagu lama, Akulah Dia dan juga melepasmu new version. Lagu lama yang kita kemas jadi baru dengan nafas dan aroma dan rasa yang baru pastinya, yang lebih beradaptasi pada anak zaman sekarang sih. Nah, kalau untuk lagu barunya sendiri menyesuaikan dengan Gen Z ini juga sih? Menyesuaikan juga, pasti pasti menyesuaikan. Kita kan berkarya sesuai era juga. Kalau menurut saya sih dari lirik juga sekarang udah ada sedikit ya anak zaman sekarang sih, tapi anak zaman sekarang ini lagu-lagu yang old school, yang vintage aja juga dimakan juga sih sebenarnya sih gitu. Sebenarnya Drive tetap pada jalurnya sendiri gitu. Mungkin rilis untuk lagu barunya tuh kapan nih Mas? 2023 kemarin udah ada 4 lagu yang sudah kita rilis. Ada Melepasmu new version, ada Akulah Dia new version, ada lagu baru juga dengan saya, ada Deskripsi Dirimu dan juga Satu Tujuan. Nah, untuk 3 lagu sisanya di tahun ini, insya Allah. Di pertengahan atau kapan? Kayaknya setelah Pilpres kali ya. Kita tidak mau mengganggu pesta demokrasi pastinya. Jadi setelah itu mungkin kita baru lanjut untuk merilis lagu baru lagi. Tapi untuk job-job sendiri mungkin Drive sendiri lebih banyak mengambil job offer atau gimana nih? Alhamdulillah sih job of air juga dari segi progresnya juga sangat pesat ya. Jadi Drive sekarang juga off airnya juga alhamdulillah bagus juga. Jadi kita sih nggak pilih-pilih di mana kita diundang, di situ kita datang. Di 2024
Alhamdulillah sudah mulai banyak ya. Untuk paling banyak nanti setelah Lebaran ya. Setelah Pilpres kan puasa, Lebaran. Habis Lebaran kita mungkin akan eh, jauh lebih banyak untuk manggung. Istilahnya kalau awal tahun tuh biasanya kita tuh rekaman gitu loh, rekaman untuk yang apa yang bisa kita record, ya ada lagu-lagu yang bagus yang pengen kita record sih. Mas mungkin boleh sedikit update nih terkait cuitan Anji, Hmm. mantan personil Drive Ya. waktu itu, tentang hak royalti yang tidak dibayarkan. Salah satunya ada lagu bersama bintang dari Drive yang katanya tidak membayarkan royalti. Nah, mungkin seperti apa? Jadi gini, sebetulnya saya itu tidak punya apa ya, tidak punya cukup eh, apa namanya, tidak punya cukup hak untuk membicarakan soal royalti. Apalagi ini lagu-lagu lama, karena saya kan personil baru. Tapi setahu saya, Drive dengan Anji itu sudah mempunyai agreement ya, di mana isinya adalah Drive meminta untuk Anji tidak menyanyikan lagu Drive lagi gitu loh, untuk mendukung karir Drive, dan itu atas permintaan Drive, dan Anji dengan berbesar hati menyetujui itu untuk tidak menyanyikan lagu-lagu Drive lagi gitu loh, karena bagaimanapun lagu yang sudah dirilis Drive adalah milik Drive, dipopulerkan oleh Drive gitu. Untuk hal yang kemarin, cuitan kemarin, kita sih udah, ya kita tetap berpegang teguh pada agreement yang sudah ada. Kalau masalah royalti kan sudah sekarang hukumnya masih masih positif, bahwa itu adalah tugasnya LMK dan LMKN. Jadi tidak, jangan meminta ke Drive gitu loh. Karena Drive tidak punya, ya kalau misalkan Anji sendiri eh, melakukan direct license kepada penciptanya lagunya itu langsung gitu. Sebetulnya itu juga belum menjadi hukum positif. Tapi ini sedang diperjuangkan gitu loh. Ini sedang diperjuangkan. Tapi saat ini karena hukumnya masih seperti itu, dan kalau kita bilang Drive harus membayarkan bersama bintang pada Anji, mungkin kita bisa bicara 2011 Anji keluar. Nih saya, setahu saya Anji keluar 2011, dia menyanyikan lagu Drive, juga Drive tidak pernah ada omongan apapun, kecuali 2019 karena ada project Drive featuring Anji waktu itu. Jadi Budi selaku pencipta lagu Melepasmu, Akulah Dia juga gitu ya, yang lain-lain yang dibawakan Anji secara solo waktu itu, ya ada obrolan lah mereka kayak gitu lah, mereka ada obrolan, dan akhirnya dia Anji nge-share apa namanya, performing rights ke Budi gitu kan, ke Drive. Cuman kalau kita bicara tidak dibayarkan, ya kita sama-sama aja lah gitu loh. Sebetulnya kan lagu Bersama Bintang itu diciptakan Budi awalnya, dengan liriknya udah jadi saat itu, tapi Mas Pius selaku produser em, apa namanya, meminta untuk liriknya diganti begitu. Kalau menurut cerita yang lain ya, anak Drive yang lain, yaitu Anji yang menulis lirik bersama Bintang, kemudian ya udah jadinya lagu yang sudah kita kenal bersama ini gitu. Jadi ya kalau memang menginginkan sesuatu, baiknya sih Drive sih pengennya kalau memang masih ada yang harus dibicarain, bicarain langsung aja gitu loh. Kita membuka keran komunikasi kok dengan Anji. Jadi silakan, mungkin kalau memang ada keluhan atau ada apapun yang bisa kita bicarain, ya ayo ketemu gitu. Tapi mungkin untuk dari Drive sendiri mungkin sudah apa ya, membayarkan kewajibannya dari Niko kepada LMKN atau gimana, ada Eh, catatan atau untuk perjanjian? untuk soal itu, untuk performing rights itu bukan artisnya yang membayarkan kepada LMK, tapi dari pihak penyelenggara
ya penyelenggara yang harus share ke LMK dan LMKN gitu, setahu saya. Jadi Drive tidak punya kewajiban itu gitu loh. Jadi jangan sampai eh, karena sudah terbiasa apa namanya memakai lagu ciptaan yang lain, ciptaan orang lain, direct license, meminta sesuatu yang sama juga kepada yang lain gitu, karena sampai sekarang ini masih apa ya, masih hukum positifnya masih masih bahwa penyelenggara acara membayarkan kepada LMK dan LMKN, bukan kewajiban dari artis untuk membayarkan performing rights gitu. Tapi mungkin mendengar tentang Anji sendiri yang Ya, udah pernah dibayarkan nih apa untuk royaltinya. Mungkin sebagai musisi mendengarnya seperti apa sih? untuk direct license itu Yang ini apa namanya dari LMKN, mungkin uh, royalti dari LMKN ataupun dari license. banyak juga ya, memang wajar lah pencipta lagu sekarang pada teriak ya bahwa mereka mendapatkan uh, royalti dari AMK dan AMKN ternyata kecil banget, wajar. Makanya ada kelompok yang memang memperjuangkan ya hak-hak pencipta gitu untuk direct license. Dan ini sedang diperjuangkan, itu sangat bagus juga untuk apa namanya, memang haknya pencipta lagu ya harus diberikan semestinya sih sebetulnya. Jangan sampai artisnya lebih mapan daripada pencipta lagunya gitu. Tapi Mas mungkin kan ada perjanjian Anji tidak boleh membawakan lagu Drive. Nah, tapi mungkin satu kesempatan pernah membawakan. Apakah nanti pada saat sudah ketahuan kayak gitu Anji harus membayarkan copyright juga ke Drive atau gimana? Dari agreement yang sudah kita buat bersama dengan Anji tanpa ada paksaan, itu secara sadar bahwa Anji mendukung Drive, karirnya Drive ke depannya, eh, dengan tidak membawakan lagu Drive, itu sudah sangat bagus banget. Kalau misalnya tiba-tiba Anji bawain lagu Drive lagi di luar sana, solo, ya mungkin ini akan dibicarakan lagi nanti sama teman-teman Drive yang lain sih, bagaimana gitu. Nah, lagu Drive yang dimaksudkan di sini apakah hanya lagu yang sudah dipopulerkan yang tidak diciptakan Anji atau lagu yang diciptakan Anji juga yang dulu? Dalam agreement tersebut tidak ada apa ya, tidak ada isi bahwa lagu yang mana gitu loh. Berarti kan lagu-lagu Drive gitu loh, maksudnya eh, ya berarti yang dipopulerkan oleh Drive gitu semuanya gitu loh. Tapi kayak ada lagunya Anji yang Mimpi Selamanya, itu ya memang eh, silahkan gitu loh, karena diciptakan secara tunggal kan gitu loh sama beliau gitu. Tapi kan untuk lagu-lagu yang lain kan harus ada persetujuan yang lain gitu loh. Jangan sampai semuanya diputuskan sendiri. Mungkin kalau yang bersama bintang yang sedang dibicarakan ini memang Anji tunggal menciptakan atau mungkin ada bantuan dari personil yang lain? Jadi bersama bintang itu menurut apa namanya, menurut cerita, menurut semuanya faktanya bahwa Drive itu ada yang namanya pencipta lagunya itu tidak ada. Kalau Dewa kan kebanyakan Mas Andra dengan Mas Dani gitu ya. Ada, kalau di Drive juga begitu. Jadi ada Budi, ada Digo gitu loh. Ada Anji, ada semuanya yang nyiptain lagu lah bareng-bareng lah ya. Cuman untuk bersama bintang itu udah diciptakan lebih dulu oleh Budi secara utuh dengan lirik, notasi, dengan aransemen. Waktu itu Mas Piu meminta, selaku produser, meminta untuk mengganti liriknya gitu. Jadi ya sudah, akhirnya Anji yang menulis lirik lagu bersama bintang. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi secara pencipta lagu awalnya sebetulnya Budi. Cuman kalau sekarang udah berbeda karena lirik sudah ditulis oleh Anji, ya berarti berdua gitu. Tapi Mas untuk lagu yang diciptakan Anji sendiri ada nggak sih lagu yang dibawakan tetap dibawakan oleh Drive lagu yang diciptakan Anji? Dibawain semua lagu Drive yang dipopulerkan oleh Drive, mau zamannya Anji, zamannya Takeda, zamannya Tirta, zamannya Arizky, itu semua dibawain.
gitu loh. Karena menurut saya ya, etikanya adalah ketika saya berada di sebuah band, saya menciptakan lagu untuk band tersebut. Nah, dirilis untuk band tersebut ya sebetulnya ya secara etika itu lagunya band itu gitu loh. Mau saya nyiptain sebenarnya, kecuali dirilis ulang lagi sama saya ya berarti itu bisa lain cerita gitu. Tapi kan ini sampai saat ini originalnya milik Drive gitu loh. Karya tersebut itu jadi lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Drive ini ya eh, harusnya tidak dinyanyikan oleh orang lain gitu. Tapi kita tidak pernah melarang siapapun untuk menyanyikan lagu Drive. Apalagi penyanyi kafe, band kafe, musik kafe yang atau siapapun tidak. Ya ikutin hukum yang ada aja sebetulnya.